Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqil jama'a wa ala alihi wa sahbihi alladzina nalu as-sa'adatal haqiqiyata fid dunya wal ukhra. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallimu taslima bi qadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya? Teriring doa semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan kesehatan, tetapnya iman, Islam, terangnya hati, selamat di dunia dan di akhirat. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, pada kesempatan hari ini sekilas Bapak akan menjelaskan tentang pentingnya bulan Maulid. Pentingnya bulan Maulid atau bulan Rabiul Awal, yang dimana 1450 tahun yang lalu pada hari Senin 12 Rabiul Awal, Nabi yang tercinta, Nabi yang paling mulia, Nabi yang paling agung, Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad SAW dilahirkan di dunia ini anak-anak sekalian. Akan tetapi seluruh dunia sampai saat ini, sampai detik ini masih mengenal sosok Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Saking mulianya Nabi Muhammad SAW, namanya harum sampai saat ini. Padahal beliau kurang lebih 1400 tahun yang lalu masa hidup beliau, akan tapi harumnya sampai sekarang masih kita dirasakan anak-anak sekalian. Pada hari Selasa 19 Oktober 2021 bertepatan pada tanggal 12 Rabiul Awal, di mana Nabi kita tercinta dilahirkan anak-anak sekalian. Kita harus merasa senang, kita harus merasa bahagia pada tanggal itu, di mana tanggal itu dilahirkannya Nabi kita anak-anak sekalian. Kenapa? Karena ketika kita senang, itu salah satu bukti cinta terhadap Rasulullah SAW anak-anak sekalian. Maka ramaikanlah musola-musola, sekolahan-sekolahan, masjid-masjid, TPG dimanapun. Ketika tanggal 12 Rabiul Awal, meriahkanlah dengan rasa senang, cinta terhadap Nabi Muhammad SAW, karena itu merupakan salah satu bukti kita cinta terhadap Rasulullah SAW. Anak-anakku sekalian, sekilas ada cerita tentang Allah pernah bertanya terhadap Nabi Muhammad SAW dua pertanyaan. Yang pertama, ya Rasulullah, Allah bertanya terhadap Rasulullah, alam semesta ini, surga, semuanya ciptaan Allah, itu miliknya siapa ya Rasulullah? Rasulullah menjawabnya, semua itu adalah milik engkau ya Allah ya Azza wa Jalla. Semua itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menjawabnya, ya benar sekali ya Rasulullah, akan tetapi perlu kamu ketahui ya Rasulullah, aku menciptakan alam semesta ini, menciptakan surga, menciptakan neraka, semua ini
Itu karena apa? Karena engkau ya Rasulullah. Seandainya saya tidak menciptakan nur Rasulullah terlebih dahulu, saya tidak akan menciptakan alam semesta ini. Nah, itu. Jadi kejadian alam semesta ini, kejadian ciptakannya surga, neraka, atau semuanya makhluk Allah yang diciptakan Allah, sebelumnya Allah telah menciptakan terlebih dahulu, namanya Nur Muhammad, cahayanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena saking mulianya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan kedua, Allah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku Allah itu milik siapa ya Rasulullah? Rasulullah terdiam, tidak menjawabnya. Setelah itu Allah menjawabnya pertanyaannya sendiri. Allah menjawabnya, aku Allah ini miliknya orang-orang yang cinta terhadap engkau ya Rasulullah. Jadi Allah itu miliknya orang-orang yang cinta terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu anak-anakku sekalian, mari tanamkan pada diri kita cinta terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Keutamaannya sangat banyak sekali anak-anak sekalian ketika kita mencintai Rasulullah. Karena apa? Besok kelak di hari kiamat tidak ada yang bisa menolongi kita terkecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita harus cinta terhadap Rasulullah. Bahkan ada salah satu atau beberapa ulama berpendapat kasih sayang Rasulullah itu sangat luas sekali anak-anak sekalian. Bahkan lebih tinggi sayangnya, rasa kasih sayangnya seorang ibu terhadap anaknya, sampai seperti itu. Makanya besok ketika di padang mahsyar kita dikumpulkan di padang mahsyar, banyak manusia berkumpul mulai dari Nabi Adam sampai manusia yang terakhir, baik yang sudah meninggal dihidupkan lagi, dikumpulkan di padang mahsyar. Mereka ketakutan, mereka bingung mau minta tolong ke siapa, kecuali kepada orang-orang yang cinta Rasulullah. Mereka tidak bingung, mereka langsung tahu saya harus minta tolong kepada siapa, yaitu Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Pada waktu itu yang bisa menolong cuma Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu tanamkanlah sejak dini ya anak-anakku sekalian, cintailah Rasulullah, cintailah Nabiullah, cintailah Nabi Agung, Nabi yang paling mulia yaitu Nabi Muhammad SAW. Tidak ada ruginya anak-anakku sekalian ketika kita mencintai Rasulullah. Ketika kita mencintainya banyak caranya anak-anak sekalian. Dari ketika kita suka membaca sholawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, atau bagaimana sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, atau yang lain. Terus kita meniru, meneladani akhlak beliau yang sangat agung. Akhlak Nabi Muhammad sangat-sangat mulia anak-anak sekalian. Cara meminum bagaimana, cara makan bagaimana, cara tidur bagaimana, cara memakai baju bagaimana, cara memakai celana bagaimana, cara memakai busana itu bagaimana, semua dicontohkan oleh Rasulullah sekalian. Makanya dari itu ayo bareng-bareng kita belajar meniru akhlaknya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kalau makan sambil duduk dan membaca doa, kalau minum duduk dan membaca doa, yang sepele-sepele saja anak-anak yang setiap hari kita lakukan, seperti tadi makan, minum, terus mau makan tidur. Nah itu kan kelihatannya sepele, akan tapi sulit dilakukan. Maka dari itu ayo anak-anakku sekalian kita belajar bareng-bareng meniru akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu agar kita bisa
juga dicintai oleh Allah, ya anak-anak sekalian. Karena apa? Salah satunya syarat untuk kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus cinta terhadap Rasulullah dan mengikuti ajarannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik anak-anak sekalian, kiranya cukup sekian dari Bapak ketika kita membicarakan kemuliaan Nabi Muhammad. Tidak ada habisnya anak-anak sekalian, ya. Makanya dari itu Bapak akhiri, jika ada perkataan atau pembicaraan Bapak, isi Bapak ada yang salah, itu dari Bapak sendiri. Jika itu benar, semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak akhiri, ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.